Halo semuanya, kembali lagi pada channel Hikmatullah dalam pembahasan pembuatan web programming. Oke, di sini pada video sebelumnya kita sudah sempat mempelajari bagaimana cara scripting dalam HTML, dalam PHP, dan juga dalam MySQL. Sehingga dalam ketiga scripting ini kita menghasilkan sebuah website di sini yang kita simpan dengan nama belajar HTML, PHP, dan MySQL. Di sini saya akan ubah atau rename dulu karena di sini selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengenai pengkodingan CSS-nya ya. Kita kasih tambah nama menjadi strip CSS seperti itu. Oke, kita cek pembuatan website kita sebelumnya itu sudah sampai di sini. Kita buka di localhost, kita panggil nama foldernya tadi belajar HTML, PHP, MySQL, dan CSS ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Pada video sebelumnya kita sudah sampai seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan coding CSS ya. Nah, CSS itu sendiri atau Cascading Style Sheet yaitu untuk mendesain halaman website ya. Jadi ibarat pakaian yang dikenakan manusia seperti itu. Jadi di sini kan sudah jalan untuk semua tombolnya dan juga tampilannya baru seperti ini. Nah, kita gunakan CSS agar tampilannya lebih menarik dan lebih enak dilihat seperti itu. Nah, di sini yang akan saya gunakan CSS-nya itu dengan menggunakan bantuan template Bootstrap ya. Untuk masuk ke template-nya itu sendiri, silahkan masuk di getbootstrap.com ya. Silahkan masuk dulu, lalu pilih yang dokumen di sini, masuk ke dokumen dan kalian pilih yang versinya. Kita pakai versi yang 4 saja contohnya ya. Kita pakai versi yang 4 di sini, kalian pilih. Nah, di sini adalah banyak dokumentasi yang disediakan oleh Bootstrap mengenai CSS ya, salah satunya. Coba kita buka terlebih dahulu untuk coding kita sebelumnya. Oke, yang ini kita tarik ke sini. Oke ya, baru sampai sini kita membuat codingnya. Ini belum pakai CSS. Nah, kita akan bagaimana menggunakan CSS pada website yang telah kita buat sebelumnya ini. Jadi, cara pertama dalam menambahkan CSS menggunakan Bootstrap, kalian langsung pilih di menu Getting Started ini ya. Jadi, nanti websitenya akan langsung menunjukkan ke menu Getting Started ini dan kalian ke scroll ke bawah lalu pilih yang Starter Template. Nah, di sini pilih yang ini Starter Template. Nah, ini codingannya. Jadi, ini codingannya sudah disediakan oleh Bootstrap, tinggal kita ambil saja ya. Nah, di sini yang saya butuhkan itu tidak banyak karena saya sebelumnya sudah membuat skripnya terlebih dahulu ya. Kecuali kalau misalkan membangun dari awal, teman-teman bisa mengkopikannya semua gitu ya, di sini bisa. Nah, di sini berhubung saya sebelumnya sudah membuat, jadi di sini saya cuma butuh hanya ini saja nih. Hanya link rel yang ini saja. Jadi ini link ini saya kopikan. Saya kopikan link ini. Lalu saya simpan di bawah head yang ada pada codingan saya gitu ya. Nah, cari yang head. Nah, di sini saya kopikan di bawah sini nih. Oke. Jadi ini dia, link ini akan menunjukkan pada posisi Bootstrap berada gitu ya. Oke, kita simpan. Nah, bagaimana perubahannya? Nah, awalnya kan seperti ini tampilannya ya. Ketika kita menambahkan Bootstrap dan memanggilnya Bootstrap dengan link tersebut, coba kita panggil. Nah, jadi seperti ini. Tampilannya agak lumayan bagus ya, tapi kita perlu di sini edit-edit kembali agar lebih bagus lagi. Oke, pertama di sini kita ubah navbar terlebih dahulu ya, navigasi bar. Kita simpan di sini sebuah navigasi bar saja nih. Berarti kita tinggal cari saja di sini di pencarian Bootstrap-nya. Misalkan mau mencari navbar, navigasi bar ya, kita tulis aja navbar di sini. Navbar, enter. Nah, di sini ada beberapa macam navbar yang disediakan oleh Bootstrap. Nah, kita pilih yang simple saja, misalkan yang ini aja ya, misalkan yang ini. Nah, ini kita copy saja. Navbar ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini ya. Nah, yang akan kita gantikan yang ini ya, yang ini nih. Berarti kita pindahkan ke sini. Kita timpa yang ini ya. Navbar tadi kita timpa di sini. Kita kasih dulu navbar.
Oke. Kita paste di situ ya. Kita paste di situ yang tadi, navbar yang tadi kita copy. Nah, di sini coba kita save dulu dan lihat hasilnya. Ini kita close aja satu-satu. Oke. Oke ya. Nah, ini navigasi barnya sudah muncul nih ya. Tinggal kita mungkin edit-edit aja. Kita cuma butuh satu menu saja, misalkan tambah data sama home gitu ya, 2 menu ya, tambah data sama home. Lalu yang ini nanti sisanya kita hapus saja, dan navbar ini dan tulisan navbar ini mungkin kita gantikan dengan profilnya yang ini ya, penulis ini atau penyusun ini, kayak seperti itu. Nah, kita coba edit-edit saja. Yang ini kita ganti menjadi Hikmatullah. Misalkan Hikmatullah, lalu yang ini link ini kita ganti dengan link yang di sini ya. Nah, yang ini. Coba. Ini hanya contoh saja, dan ini kita hapus saja. Ctrl Shift K. Kita hapus. Nah, kita simpan link yang tadi di sini. Kita paste di sini. Oke, itu satu. Lalu yang home ini kita arahkan home ini ke menu utamanya yang di sini ya. Nah, kita copy saja ini, kita pindahkan di sini. Oke, ini untuk home. Lalu untuk fitur ini kita ganti dengan menu tambah data ya, tambah data misalkan gitu. Kita ambil, jadi kita memindahkan yang ini ke sini, ke fitur. Oke, ini tambah data. Lalu untuk isi linknya kita ambil dari tambah data. Yang ini ya, berarti create.php. Yang ini kita hapus saja. Nah, ini kita pindahkan di sini. Kita paste di sini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, awalnya seperti ini. Kita coba lihat. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini Hikmatullah, dia akan mengarah ke link yang profile masing-masing. Teman-teman silahkan pakai link apa aja. Ini hanya untuk contoh. Lalu di sini menu home, kita akan masuk ke menu utamanya di sini, dan menu tambah data itu akan masuk ke menu tambah data yang sudah sebelumnya kita buat seperti itu. Nah, ini untuk pricing dan disable kita hapus saja. Yang ini pricing dan disable-nya kita hapus saja. Ctrl Shift K. Oke. Kita coba lihat kembali. Oke, cukup simpel saja seperti ini. Lalu untuk tabelnya kita arahkan ke tengah gitu ya. Nah, untuk di template Bootstrap ini sendiri kita gunakan, sorry ini kita close dulu. Kita gunakan kelas container ya, agar lebih rapih dalam layoutnya. Berarti kita simpan kelas kontainernya di table ini. Oke, di sini kita panggil div dot container lalu tab ya, dibuatkan kelas sebuah kontainer. Nah, ini tutup divnya kita cut, lalu kita pindahkan di bawah table ini. Oke, seperti itu. Coba kita table ini coba kita kasih kelas ya, kelas table, karena Bootstrap sendiri punya kelas yang namanya kelas table. Kelas table responsive misalkan. Coba seperti apa ini? Kita coba saja ya. Oh, seperti itu. Coba ininya kita hapus saja responsifnya. Oke. Jadi hasilnya seperti ini ya, lebih bagus. Nah, di sini kasih BR itu untuk garis baru ya di picture. Nah, di sini kita kasih BR biar nggak terlalu rapat. Nah, setelah itu mungkin coba kita gunakan yang ini. Coba kita lihat lagi di sininya untuk table. Oh ya, di sininya kita cari table. Kita cari table. Nah, ini ada opsi table. Nah, di sini kelasnya kelas table kan ya, sama sudah tadi kita buat. Oh, ini ya. Jadi untuk table ini bisa dark, bisa light ya. Nah, coba kita gunakan table yang light ya. Kelas table
like. Ya, kita coba hasilnya. Oke, ini warnanya berubah. Dan untuk table headnya kita kasih kelas table dark misalkan ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi tampilannya lumayan agak rapih ya. Sekarang agak menarik untuk tampilannya. Nah, sekarang kita ubah untuk tombolnya sekarang. Nah, untuk tombol itu sendiri berarti kita cari di sini button ya. Nah, bootstrap button di sini kita cari button. Nah, di sini ada primary, ada secondary, success, danger, warning, info, like, dan dark gitu ya. Cara pemanggilannya yaitu dengan kelas btn, btn primary, dan lain-lain. Oke, kita coba. Nah, di sini kita masuk ke tombol. Nah, di sini ya yang update, kita kasih kelas. Sama dengan btn ini untuk apa ya, untuk update, berarti update misalkan pakainya yang sukses saja, btn sukses. Dan oke, btn sukses kita coba lihat dulu dah. Oke, warna hijau, mungkin ini kita lebih kecilkan lagi. Nah, untuk mengecilkan itu biasanya pakai btn sm ya. btn, nah ini small button berarti btn sm. Kita kasih lagi btn sm seperti itu. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke ya, agak lebih kecil. Lalu yang ini delete ini kita kasih kelas btn danger ya. Di sini kita kasih btn dangers di yang delete, misalkan kelas sama dengan btn danger btn sm. Ini btn nya cukup satu saja. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke ya, delete ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk tampilannya. Nah, sekarang kita coba satu lagi untuk yang misalkan masuk yang tambah data ini. Nah, ini tampilannya juga kita ubah juga jadi agak menarik seperti yang sebelumnya yang di sini ya. Oke, jadi kita masuk ke tambah data ya, berarti yang di create, Ctrl KB. Nah, di sini masuk yang create ya. Berarti di sini kita tinggal copy saja yang tadi. Kayak yang ini kita copy, masukkan di sini setelah ini, setelah title. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Oke ya, udah agak berubah. Lalu ini kita ganti dengan navbar yang sudah ada ya. Navbar yang sudah sebelumnya kita buat, navbar yang ini. Yang ini navbar ini kita copy saja sampai sini. Kita masukkan di yang create navbarnya. Nah, ini yang from ini kita hapus dan kita ganti dengan navbar. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini ketika masuk ke home akan seperti ini, dan ketika masuk ke tambah data seperti ini. Lalu yang ini form ini kita ubah juga. Form ini kita ubah biar menjadi bagus gitu ya. Berarti kita masuk dulu, kita lihat dulu di form ya. Cara pembuatan form di sini. Kita masuk ke bootstrap, masuk ke form. Oke, jadi cara melakukan penampilan bagus untuk formnya itu sendiri, kasih nama kelas dengan nama kelas from group ya. Dan untuk inputnya itu from control ya. Jadi ada dua. Kalau misalkan untuk di kelas, untuk di div-nya itu kasih kelas from group, dan untuk di inputnya itu kasih kelas from control. Oke, kita coba di sini cari untuk formnya. Kayak di sini kita gunakan tambah tadi div kelas from group yang ini. Lalu di yang inputnya kita kasih nama kelas from control ya, from control. Nah, yang ini. Oke, kita ininya kita hilangkan saja sekarang. Nah, coba kita lihat satu.
Kita cek. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita beri kontainer dulu biar agak rapi. Di sini div class container. Oke, ini kita cut, pindahkan di setelah form sini ya. Oke, kita coba lihat. Nah, kayak jadi di tengah ya, lumayan agak rapih gitu ya. Sekarang kita gunakan untuk jenis kelamin sampai dengan nomor HP. Oke, yang ini kita ganti. Lalu oh ini text area. Oke, di sininya kita ganti dengan class from control. Lalu di sininya kita gunakan kelas from group. Oke. Lalu ini kita copy saja lah ya. Kita copy. Oh, ini jenis kelamin kelewat ya, gak apa-apa. Kita yang email dulu aja ya. Yang email, yang ini, dan untuk from controlnya kita kopikan juga, simpan di sini dan di sini. Oke, kita coba cek dulu. Oke ya, kita tinggal hilangkan saja dulu ininya. Oke, tinggal kita ubah yang jenis kelamin. Kita beri dia garis baru, enter, dan ini juga kita beri dia garis baru, enter. Kita coba lihat. Oke ya, seperti itu saja. Ini mungkin satu lagi, atau ini mungkin nggak usah ya. Nah, oke, seperti ini aja untuk jenis kelamin. Nah, tinggal satu lagi yaitu untuk submitnya ya. Submitnya kita pakai yang primary. Kita kasih yang warna biru. Berarti di sini tadi buttonnya kelas btn atau btn info ya. Warnanya apa nih kalau misalkan pakai btn info? Oke ya, jadi warnanya warna seperti ini. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan mengenai CSS. Nanti selebihnya silahkan teman-teman pelajari saja di sini, mulai dari bagaimana cara memulai getting started, terus untuk layoutnya, untuk konten, banyak juga komponen yang ada seperti alert, terus sampai dengan form, dan juga banyak pilihan lain mengenai CSS yang bisa kalian dapatkan menggunakan Bootstrap ya gitu. Mungkin di sini tampilan hasil website kita setelah menggunakan CSS jadi seperti ini, lumayan agak menarik, tidak seperti sebelumnya ya. Nah, sekarang mungkin untuk sisanya nanti di sini kan ada tombol update yang belum terubah, nanti silahkan dicoba-coba ini ya. Oke, mungkin hanya cukup sekian pembahasan mengenai CSS-nya itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat dalam belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.